Nih, saya coba kasih ya, biar kalian adukan juga, kalian boleh mengadu kepada pendeta kalian atau apalah. Ya. Itu di dalam ulangan 32 ayat 39. Saya kasih ini rahasia yang tidak pernah diterjemahkan dengan jujur oleh Elai. Nanti kalian adukanlah. Kalau ada pendeta, sebentar Pak, saya bicara dulu supaya Bapak. Saya jelas, ini Bapak ini pendeta atau ustadz gimana nih? Aduh, saya pendetanya pendeta Pak. Ya udah, kalau begitu saya keluar sebentar. Biar Jelaskan aja sama yang lain. bro Ya. Ini Ya. kalau apologi begini saya nggak masuk. Saya keluar dulu ya. Sebentar Pak Agus, sebentar Pak Agus, sebentar. Dijelaskan dulu Romo, dijelaskan dulu Romo. Siapa? Izin Bang Palopo bentar. Udah masuk ke apologi itu saya nggak bisa Bentar lagi. Pak Agus, izin. Bro Malikil ini orang Kristen, dia mengakui satu-satunya Tuhan, yaitu cuma Yesus. Itu iman dia Pak. Dia ini bukan ustadz beliau nih Pak. Jadi jangan salah paham Bapak. Iya kan saya udah jelaskan tadi bahwa Yesus itu juga ya Tuhan, tapi bukan sosok pribadi Aduh manusia. sudahlah Pak, itu Tapi masih iman diperlebar. abu-abu. Ya makanya saya bilang saya turun aja karena saya tidak masuk Iya. di akal saya lagi itu. Oke Pak ya, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa Pak. Oke, silakan Bro Malikil. Jadi di ulangan 32 ayat 39 bunyinya begini. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Aku akan mati. Bukan akulah yang mematikan ya. Nanti saya kasih lihat originalnya. Aku akan mati dan yang menghidupkan. Oke. Nih, kita baca ya. Reu ata ki ani hu pn Elohim naik pe Elohim imadi ani amit. Nah ini Ulangan bro, boleh tanya ulangan berapa itu? 32? ayat 39 Ulangan 32 sudah. ya. Jadi jauh sebelum Tuhan Yesus hadir, dia sudah menubuatkan dirinya akan mati. Elohim imadi ani amit. Allah mati. Oh tidak itu brother. Allah itu tidak pernah mati, yang mati manusianya. Kalau Allah sudah mati bagaimana? Alam semesta ini akan siapa yang akan mengaturnya? Makanya dia akan mengutus anaknya, yaitu Yesus datang ke dunia ini, mati bagi dosa-dosa manusia, mati sebagai manusia, bukan mati sebagai Allah. Oke, sudah ya Pak, saya anggap sudah. Ya. Jadi begini Pak, saya tidak membaca di sini akulah yang mematikan. No, itu salah terjemahannya. Kan saya sudah terangkan, mungkin Anda tidak mengerti sampai ke sini. Di sini terjemahannya bukanlah akulah yang mematikan, tapi aku akan mati. Itu terjemahannya, karena di sini bentuk katanya itu adalah hif'il, verb hif'il imperfect. Imperfect itu lawan katanya perfect. Itu perfect itu bahasanya akan, karena belum sempurna. Itu imperfect, karena sempurnanya adalah perfect. Bapak harus ngerti. Itu hif'il itu kausatif. Kausatif itu kalau dalam kehidupan kita, kausatif aktif itu adalah sebab akibat. Itu sebab akibat. Jadi apa penyebabnya dan apa akibatnya akan tertuang di kalimat itu. Itu maksudnya hif'il. Jadi aku akan mati, bukan aku akan mematikan. Kalau aku akan mematikan, siapa yang dimatikan? Harus jelas. Akibatnya siapa? Aku akan mematikan, siapa yang dimatikan? Harus jelas. Itu loh. Dan ini kalau saya bicara lebih panjang lebar lagi, lebih dalam lagi, kan takutnya saya sembunyi di balik itu. Ini hirekyot Pak. Hirekyot itu apa? Hirekyot ini yot, ini titik 2 hirekyot. Jadi bacanya amit. Hirekyot itu membunyikan bahwa dia yang melakukan untuk dirinya. Itu hif'il imperfect. Aku akan mati, bukan aku terjemahan di sini? Aku telah aku yang mematikan, bukan. Jadi aku akan mati. Nah, kalau Anda berkata Tuhan tidak mati, ya, keputusannya itu bukan di tangan Bapak. Kalau Tuhan berkata dia bersedia mati untuk kita, ngapain Anda menolak? Kan ada tertulis. Kita minum cawan,
kamu memberitakan kematian Tuhan. Ada ini Pak, kematian Tuhan yang Anda bawa itu di dalam 1 Petrus 3 itu dalam keadaan manusia, itu terjemahannya itu SARS. SARS itu terjemahannya itu bukan manusia. SARS itu terjemahannya adalah daging. Kalau SARS itu diterjemahkan manusia, itu bukan wilayah terjemahan tapi wilayah tafsiran. Jadi kalau SARS itu dibunyikan manusia, itu tafsiran bukan terjemahan. Jadi Bapak harus bisa membedakan mana sifatnya terjemahan, mana sifatnya tafsiran. Oke. Lalu Bapak berkata tidak ada Allah mati. Nah, Allah mati di sini Pak. Bapak bisa catat Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah, karenanya ini kata ganti untuk Allah. Yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh daging Allah. Ini nggak ada kata Kristus ya. Semua original itu tidak ada tertulis kata Kristus. Di sini adalahnya. Jadi di dalam tubuh daging Allah oleh kematian Allah. Nah, kita lihat originalnya nih Pak. Saya pernah debat ayat ini dengan Bambang Norsena. Bambang Norsena pelongo-pelongo dengan ayat ini Pak. Serius, saya tidak bohong. Ini ya. Kolose 1 ayat 21. Bambang Norsena sampai salah nafas Pak. Saya debat ayat ini. Karena dia pahamnya Allah tidak mungkin mati, Tuhan tidak mungkin mati. Iya, dalam nalar manusia iya. Tapi dalam apa yang dinyatakan oleh Tuhan, firman Tuhan, tidak begitu. Kalau Tuhan bersedia, karena keputusan dia mau mati atau tidak bukan di tangan manusia. Keputusan Tuhan mau mati atau tidak itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Jadi pesan saya, jangan menjadi Tuhan atas Tuhan. Itu pesan saya. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Ya, di ayat 21 kan ada kata ayat 22. Ini Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus toh. Kita lihat di ayat 22. Di kodeks apa yang tertulis kata Kristus? Nini de apokatelaksen ento somati tesarkos. Ini somati tubuh, tesarkos di daging, auto. Jadi bukan Kristo. Auto itu kata ganti orang ketiga. Auto, sarkos auto, tubuh dagingnya. Oke, ini dari Berean, dari New Testament. Tesarkos auto, bukan Kristo, bukan. Lalu dari Westcott and Hort, Tesarkos auto. Ya, saya sedih loh melihat kekristenan itu dikadalin oleh terjemahan. Lalu dari Byzantine Majority. Oke, di sini tertulis ento somati tes sarkos auto. Jadi bukan sarkos Kristo, tapi sarkos auto, artinya dagingnya. Ini autonya, kata ganti orang ketiga, singular. Dari Greek Orthodox, sarkos auto. Dari Tisenrov, sarkos auto. Dari TR, Textus Receptus, sarkos auto. Jadi tidak ada kodeks, tidak ada original teks yang berkata sarkos Kristo. Dari Bisae, sarkos auto. Tidak ada original teks yang membunyikan seperti yang diterjemahkan LAI dalam tubuh daging Kristus. Nggak ada. Semua itu dalam tubuh dagingnya oleh kematiannya. Nanya ini kembali kepada Allah yang olehnya manusia berdosa. Manusia itu, Adam dan Hawa tidak berdosa kepada Mesias. Adam dan Hawa itu berdosa kepada Allah, melanggar hukum Allah. Itu loh. Jadi apa ya? Kalau Bapak bertanya di mana ayatnya Allah mati, ya ini ayatnya. Ini kata Kristus ini made in LAI. Kristus ini made in LAI. Di dalam varian teks dan kodeks maupun papirus itu nggak ada Kristo. Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Yang Anda baca di Kolose 1 ayat 22 ya. Sebelumnya saya mau nyatakan, setahu saya Pak Bambang Nursena
dia hanya monolog, ya. Setahu saya, dia tidak pernah berdebat, dia hanya monolog. Kalau Anda pernah mengatakan Anda pernah berdebat, dia kemudian Saya interupsi sedikit Pak ya. plongo-plongo. Ya, nanti Bapak di TikTok klik Bambang Norsena vs Malikil, ketemu pasti. Nanti kita buktikan. Oke, sekarang kita datang kepada Kolose 1 ayat 21 ya, Anda baca tadi. Oke. Kita mulai di ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Allah ya, memperdamaikan dirinya dengan Allah. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus ya. Jadi yang memperdamaikan ini oleh Yesus Kristus, tapi oleh Allah ya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati pikiran seperti yang nyata dari perbuatannya yang jahat. Sekarang diperdamaikannya. Siapa yang memperdamaikan? Ya Allah. Melalui siapa? Yesus Kristus. Di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh apa? Kematiannya. Untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi baik di hadapan Allah maupun di hadapan Yesus. Kemudian di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia telah mengaruniakan anaknya. Siapa? Yesus. Sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lagi-lagi yang dikorbankan yaitu anaknya. Jadi bukan Bapa. Jadi harus bedakan Bapa dan anak. Bapa itu tidak pernah disalib, tapi apa? Melalui anaknya. Makanya Allah itu tidak pernah mati, brother. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah mati. Makanya dia mengutusnya Yesus Kristus menjadi apa? Tebusan. Dan Yesus sendiri mengakui, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani, bahkan memberikan cukup. Jangan pedang-pedangan ayat. Anda tadi terlalu panjang. Ketika saya mau berbicara panjang, Anda maksud saya begini Pak, Anda sanggah apa yang saya bawa. Saya sudah sanggah. Jadi Iya, yang sanggah dengan dalil Pak. Ya Dengan itu dalil. Dalil dalam tadi apa? Dalam Filipi pasal 2 saya sudah baca dengan matinya sebagai manusia, bukan matinya sebagai. Nanti saya bawa itu, nanti saya bukakan. Itu tidak ada begitu Pak. Gini ya Pak. Di Kolose 1:22 itu tidak ada Kristus. Jadi apa bantahan Anda? Kolose 1:22. Kolose 1:22 itu saya kan sudah baca. Ento somati tes sarkos autou. Jadi sarkos autou, bukan sarkos Kristo. Autou itu kata ganti orang ketiga, bisa dia, bisanya. Jadi di sini dalam tubuh dagingnya, bukan daging Kristus. Nggak ada kata Kristus Pak di situ. Nanya di situ kembali kepada Allah. Lalu Anda lari kepada ayat 21. Ayat 21 berkata, ayat 20, darah salib Kristus. Juga tidak ada dalam original salib Kristus, tapi salibnya. Nih ya, saya kasih lihat ya Pak. Nih. Ini stauro auto. Ini salib ini. Ini nih caranya nih. Nih, stauro cross salib. Jadi bukan salib Kristus tapi salibnya auto. Jadi lagi-lagi Kristus itu made in LAI Pak, bukan original text. Jadi saya sih berharap Bapak itu bisa menanggapi saya dengan kajian-kajian begini. Bukan hanya mau pedang-pedangan ayat, ambil ayat 1, ambil ayat 1. Alkitab berkata kita itu ditebus oleh darah Bapa, Pak. Bukan darah manusia. Betul, oleh darah Yesus. Darah Bapa, bukan darah gini Pak ya. Oh, tidak ada darah Bapa, brother. Darah Yesus. Sebentar Pak, sebentar. Darah Bapa. Tidak ada darah Bapa. Oke, gini Pak. Mana ayatnya? Kita ditebus oleh darah Bapa. Darah Yesus. Iya. Ini Kolose 1 ayat 12 dan 4 sampai konteksnya bahkan dikembalikan itu di ayat yang ke-17, melainkan pada Allah gitu. Jadi melainkan kepada Allah. Ini konteksnya ini benar-benar sering menjadi ini loh, menjadi referensi ya. Satu-satunya di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dia penguasa satu-satunya. Ya, dan dia yang tidak pernah mati dan konsisten. Memang manusia tidak pernah melihat dia. Dan Yesus yang pernah bilang begitu. Yesus pernah bilang kan,
Yohanes 5 ayat 37, kamu tidak mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat gitu. Oke. Nah, dia yang mengutus aku, Yesus yang berkata begitu kan? Jadi siapa satu-satunya penguasa itu, Pak? Allah Bapa pencipta. Jadi Yesus katakan di Matius 5 ayat Oke. Matius 11 ayat 25, Tuhan langit dan bumi. Oke. Dialah Bapa itu. Oke. Makasih, Di sini Bang. tertulis dan menyangkal satu-satunya penguasa. Menyangkal satu-satunya penguasa, satu menyangkal. Ini Bapak baca Yudas ya. Iya. Nah, itu penggalannya pun salah tuh. Jadi Kenapa? penyangka, iya, coba baca, Bapak Nah, baca ya, dulu. silakan. Memang kalau kita punya premis, dia langsung masuk ke dalam, oh dia juga penguasa satu-satunya, berarti tabrakan dong ini. Sebenarnya Oke. penggalannya, gitu. Bapak baca aja. Itu sebenarnya maksudnya itu ada dua kan, penguasa satu-satunya itu adalah tetap Bapa dan Tuhan kita Yesus, gitu. Tapi orang kan karena premis jadi kebawa semuanya. Gitu. Jadi menyangkal penguasa dan Tuhan kita. Jadi penguasa dua-duanya dia adalah sangkal Allah. gitu loh, Pak. Oh, Nah, Bapak kalau masuk ke Yohanes 8, oke. di situ ya orang Yahudi bicara dengan Yesus ketika orang Yahudi bilang, "Wah, kesaksianmu itu tidak sah." Coba dia bilang, Kita fokus di penguasa dulu, Pak. Oh, sorry. Boleh? Oke. Ya enggak, saya mau jelasin itu bahwa itu sebenarnya dua kan. Oke, oke, Penguasa oke. satu-satunya dia. Saya coba lihat lagi di sini. Boleh, Anda ini mau juga menafsir boleh. kemana? 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa tuh penguasa yang menebus? Penguasa yang menebus di sini itu adalah Yesus. Oh, jadi Tuhan Yesus penguasa juga. Betul. Lah, kok di ayat sebelumnya satu-satunya penguasa? Ya, Bapak bisa lihat bahwa Kalau cuma baca ayat sepenggal-sepenggal begini nggak akan masuk semua. Cuman putih-putih ayat begitu. ya, tapi nggak bisa Masuk masuk. satu-satu, Pak. Pak Paulino Iya. masuknya satu-satu biar enggak Masuknya rusuh. satu-satu. siapa? Nah, Iya, baca ayatnya juga Maka nggak bisa dua kalau masuk. Oke. iya. Jadi penguasa satu-satunya di situ itu dijelaskan kan di 1 Timotius 6 itu, yaitu yang tidak pernah takluk kepada maut. Kata Oke. itu sudah memberikan kepada kita bahwa ini itu tidak pernah menjadi manusia. Apa yang tidak pernah menjadi manusia, Pak? Ya, kita jawab subjek yang kita bicarain di 1 Timotius 1 tadi kan. Jadi Penguasa kan satu-satunya. persoalan kita soal 1 Timotius, Pak. Ini ya. Dialah satu-satunya. Jadi gini, Pak, saya mungkin Karena terlalu tadi karena Bapak nanya ini aja, apakah Bukan. Bapak pernah mati? Saya bilang tidak pernah mati. Di sini kan bukan kata Bapa, kata Allah, Pak. Ya, Allah di sini itu terasosiasi kepada Bapa. Jadi Yesus Allah bukan menurut Anda? Bahkan Musa itu Allah. Iya, yang Bagi saya Firaun. tanya, Yesus itu Allah bukan? Makanya saya tambahin, Mbak, kepada siapa firman itu disampaikan, dia itu adalah Allah. Nah, siapa Yesus itu? Dia adalah anak Allah, jelas kan? Oke. Ya itu aja. Jadi kepada siapa firman itu disampaikan, dia itu Allah. Dia itu Allah. Nah, Yesus Ya, itu Allah itu kata disampaikan bantu. firman kepada Yesus. Jadi dia itu apanya Allah ya? Anak Allah. Tangga, Allah. ya, anak tangga itu ya dari komponen tangga dong, bisa Ya, dibilang anak gitu lah. anak Allah itu Allah bukan, Pak? Sorry, maaf Pak. Anak Allah bukan? Anak Allah itu Allah. Anak Allah. Jadi kita memiliki dua Allah, Yesus Bapa dan atau berapa Allah kita? 1 Korintus 8 ayat 6, ada banyak Allah. Ada banyak Allah. Nah, makanya dibilang gitu kan, hanya satu Oke. Allah. Jadi di situ kan bagus juga ya, dia bilang. Jadi kalau satu kita Allah, mengacu yaitu ke sini sebenarnya terlalu ini ya, Pak, menafsir Allah itu Bapa di sini ya.
Karena bisa. karena begini, Pak. Bapak tinggal ini aja. Maksud saya sih nggak pernah bermasalah kita baca ayat per ayat, tetapi saya selalu memiliki konteks. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keseluruhan itu ada. Misalnya gini kan, 1 Korintus 8 ayat 6 kan Bapak tahu tuh kan? Nggak apa-apa, kita fokus banyak. di sini. Jadi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Benar? Iya, Oke. Yesus kan bukan dia ini maksud Anda. bukan. Yesus bukan Bapa. Bukan. Oke, Tuhan Yesus pernah melihat Bapa tidak? Itu ada ayatnya, dia pernah melihat Bapa. Loh, di sini seorang pun tidak pernah melihat Tuhan Yesus, orang bukan? Loh, enggak, Bapak baca lanjutannya dong. Seorang pun. Dan dia memang Memang manusia. Aku keluar, nggak level manusia di sini. Memang Mau dibelok-belokin manusia, kan? ceritanya. Jadi maksudnya seorang Mau pun itu dibelok-belokin. dijelaskan memang manusia. Jadi gini lah nih. Kamu memang nggak pernah ketemu dia, dan memang tidak ada yang pernah ketemu dia. Manusia tidak pernah ketemu dia. Artinya dia itu maksudnya manusia. baginya lah, manusia. Jadi Tuhan Yesus bukan manusia. Dia adalah mana manusia di sini, Bapak cek. Manusia di sini itu adalah yang dilahir, dia yang hidup secara manusia kedaging yang memiliki natur kedagingan, Pak. Lah Tuhan Yesus punya daging toh. Punya, tapi natur kedagingan, Bapak tahu natur kedagingan kan? Apa itu natur artinya kedagingan? dosa. Natur dosa. Kalau manusia Kristus Yesus, dia nggak punya natur dosa. Dia tidak berdosa. Iya, di mana di sini dikatakan natur kedagingan dosa? Di sini tidak dijelaskan. Oke, lalu kenapa harus menambahkan? Saya menambahkan tidak dalam konteks ini, tetapi karena saya baca ayat yang lain dalam Alkitab. Apakah itu tidak boleh? Tidak boleh. Kita kalau mau sampai kepada kita mau sampai kepada Firdaus, itu harus melalui Pardes. Pardes itu sinonimnya Firdaus. Pardes itu akronim. Kepanjangannya Pesat, Pak, yang Remes, Yeras, dan Sod. Saya tidak mau hanya sampai ke Firdaus. Saya mau sampai ke Yerusalem yang baru. Ya, iya itu namanya. Bukan, itu bukan. Nah, kita bisa ngobrol juga di Ini berapa tempat lagi memang? Saya mau jelaskan sedikit mengenai itu. Bapak kalau baca Sebentar, nggak usah melebar kemana-mana. Oke, nggak usah melebar yang kemana-mana. selipin, jadi saya mau. Bukan. Jadi gini bro ya, Anda kan menggunakan kata Allah. Iya, sorry bro, sorry. Gimana? Ya, tapi Anda harus menerima konsekuensi bahwa Kristus itu adalah Allah lain selain Bapa. Itu Anda harus terima konsekuensi. Dan itu ini Pak, Yesus Kristus itu adalah manusia. Kalau orang bilang bukan bahwa Bapa dan Yesus itu terpisah dan satu hakikat, kalau saya Bapa dan Yesus itu terpisah sah. Oke. Bukan Jadi satu hakikat. Kristus itu hanya Tuhan, bukan Allah. Bukan. Kristus Tuhan bukan? Kristus itu Tuhan dalam konteks dia adalah penguasa. Penguasa satu-satunya atau penguasa salah satunya, Pak? Penguasa salah satunya, betul. Oh, ada berapa penguasa Bapak? Oh, banyak Pak. Bapak kalau baca di 1 Petrus penguasa-penguasa yang lain, bahkan ada penguasa-penguasa yang masuk ke dalam kerajaan maut. Itu juga penguasa-penguasa. Di dalam ayat Alkitab satu-satunya penguasa itu maksudnya apa? Bukan dibilang satu-satunya penguasa. Ini kata yang penguasa satu-satunya. Artinya dia itu adalah sumber penguasaan itu. Dia adalah Tuhan langit dan bumi. Kalau nih Jadi Tuhan langit dan bumi siapa? Bapak? Kenapa Bapak? Jadi Tuhan langit dan bumi Bapak. Oke, jadi sebentar Pak, sebentar. Bapak itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, benar? Betul. Nah, terus Yesus Tuhan yang menguasai apanya? Dia diberikan kuasa menurut Matius 28. Iya, menguasai apa, Pak? Menguasai apa? Oke, dia diberikan kuasa. Dia diberikan kuasa di bumi dan di surga. Oh, berarti ada dua penguasa langit dan bumi. Betul. Betul. Jadi Tuhan Bapa ada dua. Jadi Tuhan Bapa kan ada dua, oke? Tuhan Bapa ada dua. Jadi sebenarnya begini Pak, Alkitab itu sudah menentang jauh. Lo yeleka Elohim ahirim alpanai.
jangan ada Elohim lain di hadapanku. Gini, Pak, Bapak baca Ulangan 10:17. Bapak Ya. berapa gini? Iya, Elohim pula, itu ya kan? satu-satunya. Nah, ya, enggak, bukan. Ingat kata-katanya ini, saya hafal tuh. Yahweh Elohimmu lah, Elohim di atas segala Elohim, dan Iya. Adonai di atas segala Adonai. Jadi ini Oke. ayat ini sejajar dengan yang Paulus tulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Bahwa memang banyak Allah tetapi hanya satu Allah, yaitu Bapa, banyak Tuhan tapi satu Tuhan, yaitu Yesus. Iya, karena Orang bertanya, loh katanya Allah, Bapa itu Allah. Kenapa? Iya. Dan Tuhan itu Yesus. Nah, begini. Kenapa Tuhan itu Yesus? Karena dia diberi kuasa. Tuhan itu penguasa, bukan Oke. penyembahan. Dia hanya jadi pemilik. Bapak, saya coba ikuti iramanya nih. Bapak memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus. Benar? Enggak, kita baca ayat dulu, Pak, biar jangan Iya, mati Nah, Yohanes Bapak- 5 ayat 22 itu, Pak. Yohanes 5 ayat 22. Enggak, Jadi Bapak, ya, ada konteks yang lebih relevan. Kalau Bapak iya, baca Matius maksudnya kan 11 ini itu- sudah dapat poinnya, dua penguasa, benar? Oke. Oke. Bapak memberikan kuasa kepada Yesus, benar? Ya. Itu kuasa sepenuhnya atau separuhnya atau sepertiganya? Seluruhnya kecuali pada dirinya. Oke. Jadi seluruhnya. Jadi Kecuali pada dirinya. Pak, saya sebelum ini ya, Bapak supaya masuk situ. Ya. Bapak kalau baca 1 Korintus 24 ayat yang ke-20 27 dan 28, di situ dijelaskan bahwa Bapa itu clear itu, kata Bapa disebut di situ, Allah Bapa. Ya, di ayat 24-nya setelah tiba kesudahannya, gitu ya, maka dia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Nah, Ya, tapi di jadi 27 28 maksudnya- kemudian dijelaskan kan bahwa maksudnya menyerahkan di sini sirtijab apa? Atau apa? iya, betul. Oh, sirtijab. Oh, Jadi harus. Bapak itu lengsir ke Prabon begitu? Enggak dong. Bapak bayangkan kalau saya kasih tanah kepada orang, landlord, saya tidak mungkin lengser, dong, saya kasih kuasa. Gitu kan? Mundur Ini- atau mundur ke Prabon, bukan lengser, mundur ke Prabon begitu. Tidak ada di dalam situ. Tetapi Bapak tahu kenapa begitu? Karena apa? Bapak itu tidak pernah kelihatan sampai selama-lamanya. Itu yang disebut di Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Itu rumah Bapak itu, kemah Allah itu turun dari surga, Makanya bilang berdoalah kepada Bapak yang di surga kan? Dia turun, Oke. tetapi apa? Allah itu di ayat 3 Wahyu 21 katakan dia berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, ayat 7 dibilang kota itu tidak perlu matahari karena apa? Kemuliaan Bapa itu menyinarinya, kelihatan kemuliaan Allah itu menyinari dan anak Oke. domba. Jadi anak domba itu yang kelihatan. Gitu. Gini. Bapak kan sudah menyerahkan semuanya kepada Yesus, benar? Ya, Matius 11 ayat 27. Semuanya Bapa telah. Supaya dalam nama Yesus Betul. bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan ada yang dalam bumi. Apakah termasuk ini kan segala itu punya pengecualian nggak, Pak? Ya, Bapak baca keterangannya yang ada di langit, tidak ada yang ada di surga di situ. Ya, langit ini luas, Samayim itu Uranus. termasuk surga. Uranus. Iya, termasuk surga, langit. Langit ini tidak ada batasannya, Pak. Ya boleh Bapak bilang begitu. Berarti boleh kan Bapak menerjemahkan begitu kan? Tadi kan Bapak komen saya tuh bagaimana menjelaskan sini karena Bapak baca ayat yang lain. Saya bilang boleh. Iya, artinya Bapak ketika memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus, Bapak ikut berteguk lutut begitu. Oh, itulah kenapa saya bilangin 1 Korintus 15 ayat 27 28 di situ dikatakan sekalipun dia telah meletakkan segala sesuatu penguasa kekuasaan di bawah kakinya, tetapi dia yang memberikan kuasa itu tidak termasuk di dalamnya. Oh, tidak termasuk. Iya, Bapak, makanya perlu dibaca ayat Di ini, mana? penting Di sekali. mana? Oke. Siapa yang tidak termasuk? Bapak atau anak? Di situ. Bapak dong, kan Oh, dia oke. memberikan kuasa kepada 1 Korintus 15 ayat 28. Oke, kita baca ya. 27 biar nyambung. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah melakukan segala sesuatu. Menaklukkan, dia sendiri yang telah menaklukkan. Ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di yang bawah telah kaki menaklukkan, Kristus. Pak, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Iya. kaki Kristus Itu tidak termasuk di dalamnya. Terus, tetapi kalau segala Kalau sesuatu telah ditaklukkan oleh Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya kepada dia, di bawah yang dia yang telah supaya menaklukkan segala Allah- sesuatu. Allah menjadi semua dalam semua. Hmm. Itu Pak.
Yang mana bab yang ada yang maksud? kalimat terakhir, supaya Allah, Allah menjadi semua. di dalam semua. Nah, Allah ini siapa? Bapak balik ke 24. 24. Itu oke. dijelaskan konteksnya. Itu adalah Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa Ya, itu sesudah udah. ia. terjawab, Pak. Itu Allah Bapa maksudnya dia. Kapan ini ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa? Nih, kemudian tibalah kesudahannya. Itu tiba kesudahannya. Nah, ini kalau Bapak mau tahu, tadi 1 kan- Tesalonika 4 ayat 17, Bentar. terakhir. Bentar, tadi kan Anda sudah bilang sudah sirtijab tuh. Lalu ini sirtijab lagi. Oh iya, kan dia diutus. Nih. Oh, berapa kali sirtijab, Pak? Ingat. Ya, oke, kalau begitu saya kasih tahu timeline. Oke. Timeline. Jadi Bapak pada ya, endingnya, sebentar. Pada endingnya yang menjadi raja alam semesta siapa? Bapak atau anak, Pak? selalu Bapak. Oh, Nggak Bapak. pernah. Jadi anak pensiun begitu. Tidak, belum. Kok bisa? Kalau ada presiden terus wakil presiden pensiun, tetap ada di situ. Duduk Oh, di jadi bawahnya. anak itu adalah wakil presiden. Oh, enggak lah, kan analogi, jangan langsung. Iya, saya paham. Jadi anak itu adalah gini loh, wakil Pak, dari kalau itu raja. Allah, berarti dia adalah anak Allah. Udah. Dia wakil dari Allah toh. Enggak dong, anak Allah, nggak boleh dikemana-manain. Anak Allah namanya, Oke. dia anak manusia, dia anak dom-domba. Bapak tahu semua itu kan? Iya, Bapak kalau baca Wahyu 22 Jadi itu adalah kehidupan kalau terakhir, saya Pak. bisa membuat suatu kesimpulan, Ya. dalam hal ini Bapak memanfaatkan anak untuk menggapai suatu tujuan dan rencana. Benar? Kata memanfaatkan diksinya kurang menarik. Terus apa diksinya? Bapak mengutus anaknya untuk supaya rencana damainya itu dapat terlaksana gitu. Jadi anak itu dihadirkan hanya untuk merealisasikan rencana Bapak, benar? Wah, boleh Bapak bilang begitu. Nah, Bapak Boleh. kalau baca Roma 3 ayat 25. Oke. Jadi Bapak itu menghadirkan anak hanya untuk merealisasikan rencana Bapak. Jadi Allah dan manusia itu terpisah, Allah Bapak kan. Oke. Kemudian untuk Gini, pendamaiannya Pak. Gini, itu Roma Pak. 3 ayat 25. Kristus ditentukan oleh Allah menjadi pendamaian. Kristus. Jadi Kristus itu ditentukan Allah menjadi pendamaian. ditentukan Allah untuk menjadi pendamai. Kenapa bukan Allahnya sendiri yang mendamai? Kenapa harus Kristus? Aku juga mau nanya nanti tuh Pak kalau di surga, ya. Oh, Jadi mau saya nanya. mengikuti ya banyak ada juga nalar yang tersisa dalam pikiran saya yang tidak bisa saya Oke, jangkau. Tetapi- cukup Pak main-mainnya. Jadi gini Pak ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, di sini bukan mati tapi maut. Oke. Jadi dialah di sini ini adalah pronoun kepada raja segala raja dan tuan di atas segala tuan, yaitu anak domba di kitab Wahyu, benar? Oke. Ya, Oke. Siapa anak domba? Bapak atau anak? anak. Oke, sudah. Jadi dia di sini adalah Enggak bisa. Loh, Bapak Loh. bagaimana balik-balik dari atas? kan saya ulangi ya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh dirinya sendiri sebagai penguasa. Oke, saya baca begitu karena saya bisa pertanggungjawabkan. Kolose 1 ayat 15 ya. Kolose 1 Timotius 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Saya pertanggungjawabkan dulu ya, Pak, perkataan saya. Ya, oke. 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi terjemahannya itu kata sendirinya itu tidak diterjemahkan. Ayat 16. Jadi waktu itu saat itu dia yang menentukan sendiri karena dialah penguasa itu loh. Coba ya. Jadi yaitu saat yang akan ditentukan oleh dirinya sendiri sebagai penguasa. Siapa dia sendiri sebagai penguasa? Adalah raja segala raja, tuan di atas segala tuan, terjawab di Wahyu. Anak domba adalah raja segala raja, tuan di atas segala tuan. Oke. Nih, saya coba ya. Oke. Nih, homonos ya, homonos ekon atanasian pos ayat berapa ya? Ayat 15, sorry. Ayat 15. Nah, kita baca ayat 15. Sama Pak, saya juga pakai Bible Hub. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sering-sering aja. Ya, hen kairos idiois. Nah, ini nih. Idiois dia sendiri toh. Iya. Idiois. Iya, Jadi oke. kairois idiois. Nah, jadi saat itu, waktu itu yang menentukan adalah dia sendiri sebagai penguasa.
Jadi yaitu saat yang akan ditentukan olehnya sendiri sebagai penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, ayat 15 ini satu-satunya yang dia sendiri, yang adalah penguasa satu-satunya, yang adalah raja, segala raja, Tuhan di segala Tuhan, itu siapa? Itu adalah Bapa, Allah Bapa. Oke, jadi raja di atas segala raja adalah Bapa. Ya, Tuhan di atas segala Tuhan adalah Bapa. Bapa. Oke, jadi raja di atas segala raja. Adonai di atas segala Adonai. Kalau itu lebih valid malah Ya. sama Bapa. Jadi Kalau begini Bapak, Pak. kalau Bapak menjelaskan wahyu tadi, itu jawabannya di Filipi 5 ayat 9. Karena Allah sangat meninggikan dia, jadi dia mengaruniakan nama. Kan kalau di kitab wahyu itu dikasih nama di depan, kata nama Oke. itu, oh nama, rupanya namanya Bapak dia berikan kepada dia. Itu ada ayatnya, Bapak cari itu. Nah, Oke. jadi namanya Bapak yang diberikan kepada dia. Apa namanya Bapak? Ya, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang dibahas di sejak awal kan, Ulangan 10 ayat 17. Gitu. Jadi Oke. cara membaca ayat ini Pak dari 14 itu kata penjelasan di sini hanya muncul hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi itu adalah satu keterangan bahwa Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri. Nah, itu dibahas tadi tiba kesudahannya di Iya, satu Jadi yang menyatakan diri kan adalah penguasa satu-satunya, yaitu raja segala raja. Oh, bukan. Nah, Nah, terus? Bapak lihat nih, situ yang saya bilang penggalan salah baca gini ya. Turut dia perintah dia yang tidak bercacat, tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus menyatakan dirinya, yaitu. Nah, jadi Yesus ini menyatakan dirinya kapan itu? Sangkakala ke-6. Ya, sebelum masuk ke sangkakala ke-7. Gini, Pak. Pelan-pelan ya. Gini, Pak. Karena kan Coba, Pak. itu mengenai timeline, Pak, masalahnya. Jadi saya harus pelan-pelan ya. jelaskan. Oke, pelan-pelan. Tuhan kita, ya, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh dirinya sendiri. Oke, jadi dia sendiri di sini merujuk kepada siapa? Itu Allah Bapa. Oke, kita baca ya. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, jadinya ini siapa, Pak? Enggak, Bapak penggal banget. Itulah yang bilang enggak. Gini, boleh Bapak baca begitu. Tidak mungkin saya punya objection dengan itu, tapi Ya, kalau ya. Bapak mau melihat kenapa saya bacanya berbeda, izinkan saya. Kita untuk baca dari ayat membacanya. 14 ya. Kalau saya Turutilah segini ya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. koma Pak, koma ya. Oke, menyatakan dirinya, yaitu Itu saat yang akan ditentukan oleh dirinya sendiri, ditentukan oleh penguasa satu-satunya. Nah, No. kalau Bapak baca begitu nggak apa-apa. Kalau saya bacanya, ditentukan oleh dirinya sendiri, Pak. ya Bapak di situ teman-teman saya semua sudah- kan bisa lihat itu nggak ada kata itu. Nah, Bapak masuk Ini di sini. idiois. Boleh, tapi dirinya in the own. Oke, in the Iya, own dia sendiri. Pak? Boleh. Oke, silakan. On Dia the own. sendiri. Oh, ayo on the own-nya. On-nya Jadi, siapa? sebentar. Silakan. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, diri sendiri itu kembali kepada siapa, Pak? Kepada Bapak. Saya konsisten. Nggak mungkin. Di sini kan sebagai nomina kan Jesus. No. Kok bisa pronoun itu Bapak? Saya sudah bilang bahwa penggalan kalimat itu adalah keterangan mengenai waktu. Nah, Bapak kalau mau Oke. konsisten dengan itu gampang kok. Gampang sekali. Oke, Bapak coba ya. lanjut saja ke bawah. Lanjut ke bawah, tiba-tiba dia bilang, dialah yang tidak takluk kepada maut. Kan jelas Iya, yang gampang-gampang Pak. menjelaskan itu, Pak. Kan gitu. Oke, walaupun Bapak bilang itu bukan mati. Oke. Iya, mati memang- dengan maut itu Ya. dua hal yang berbeda, Pak. Oke, sebentar Oke. ya. Ayat 15. Apa tidak Oke. terlalu lama di sini? No. Oke, nih. Bukan tidak terlalu lama, Pak. Masalahnya Bapak itu SPOK-nya belum ini ya, belum nyambung kita. SPOK itu ya, Ini Pak, kalau Bapak tidak bisa, kalau kita tidak bisa menangkap secara pasti konteks dalam satu kata, kita menuju kalimat ke paragraf. Oke. Nah, Bapak, kalau saya tanpa yang tadi itu sebenarnya cara baca, kan cara Bapak baca Bapak berbeda. Maka kalau saya loncat ke 16, kan ditulis Oke. manusia tidak dapat melihat dia. Jadi iya, manusia memang tidak dapat melihat dia, Pak. kalau dia itu diganti Yesus, kan ada rasul yang lihat Yesus.
kan dia menyatakan diri. Jadi begini, jangan dulu ke situ Pak ya. Ini kan tentang mati. Nah, jadi memang sebelum dia menyatakan diri, memang ada manusia melihat dia. Jadi di dalam pandangan Ibrani itu ada dua rupa. Rupa yang pertama disebut temuna, rupa kedua disebut toar. Temuna itu berbicara rupa garis besarnya, keseluruhannya, seperti bayangan. Ah, itu temuna. Jadi kalau Anda melihat bayangan, Anda tidak akan bisa melihat spesifik bentuk telinga, hidung seperti apa, mata seperti apa, itu tidak akan terlihat. Itu namanya temuna. Itu rupa yang disebut, yang juga diterjemahkan dari kata temuna. Nah, toar itu juga rupa, tetapi toar itu berbicara spesifik. Toar itu artinya hidungnya itu teridentifikasi, terlihat hidungnya mancung atau tidak, matanya bulat atau tidak, mulutnya kecil atau tidak, itu wilayahnya toar. Itu loh Pak. Nah, jadi di dalam Alkitab gimana? Ya itu nature-nya, itu kodratnya. Aduh, kodrat itu apa Pak? Bentar dulu Pak. Jadi kan gini. Bapak jelasin dulu nih, soalnya udah lama nih. Ya, kan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Jadi memang Tuhan Yesus itu tidak takluk kepada maut. Jadi seseorang itu bisa dikatakan, contoh ya, saya kasih contoh. Seorang itu bisa dikatakan petinju ketika dia naik ring, di atas ring dia menaklukkan petinju, itu baru disebut dia adalah petinju. Nah, ini tidak takluk kepada maut. Kapan memang Bapak itu pergi ke alam maut sehingga dinarasikan tidak takluk kepada maut? Jadi kata-kata Bapak berbahaya sekali. Nih gini nih. Kalau dia tidak takluk kepada maut, dia overcome gitu the evil. Jadi dia itu beyond gitu. Jadi dia tidak tersentuh pun tidak. Kalau Bapak katakan kemudian Yesus tidak takluk kepada maut, itu dia menang atas maut. Kalau orang menang di atas maut, ya dia takluk itu apa sih Pak? Enggak, maksudnya Bapak udah mau masuk ke dalam ini kan, menjelaskan bahwa Bapak itu tidak takluk kepada maut. Gitu. Yesus itu tidak takluk kepada maut. Ya, betul, justru maut yang ditaklukkan dia. Oke. Ya dia itu masuk ke dalam maut. Yang dibilang tidak takluk kepada maut itu ya tidak tersentuh. Iya, dia masuk kepada maut tapi tidak ditaklukkan oleh maut. Dia menaklukkan maut. Makanya dikatakan di sini tidak takluk kepada maut. Itu kemenangan yang lain. Tapi ini dikatakan bahwa dia itu tidak takluk kepada maut. Iya, tapi problemnya begini loh Pak. Problemnya di kata dialah ini kan pronon ini. Ya kan? Iya, pronon ini. Kalau itu kita udah bolak-balik loh. Bukan, problemnya kan di sini Pak. Allah. Iya, di ujung bawah Allah yang mana ya? Allah. Loh, ayatnya yang keberapa? Ayat 17. Peringatlah kepada orang kaya dunia agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini kan memberikan segala sesuatu, kan Tuhan Yesus yang memberikan segala sesuatu, keselamatan, hidup dan lain-lain. Dibilang pada Allah. Jelas kata-kata Allah di situ nggak ada Yesus. Ini memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Keselamatan siapa yang memberikan? Bapak. Bukan Yesus. Bukan. Oh, jadi kita itu diselamatkan. Adalah juru selamat satu-satunya. Pak, ini Pak ya. Nah, keselamatan kita itu selamat. Bapak udah tahu kan ini saya konsep saya. Bukan. Ini kita tidak sedang mempertahankan halusinasi masing-masing. Kita sedang betul dari tadi semua kita ayat loh Pak, ayat semua tadi. Cuman masalahnya penafsiran dan semua penafsiran itu benar sesuai dengan yang menafsirkannya. Oke. Jadi gini kan, Alkitab itu berkata Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat. Bapak berkata, akulah juru selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Oke, jadi yang juru selamat siapa Bapak? Itu Yesus. Bapak dong. Bukan Yesus. Bukan. Tapi kita selamat oleh darah dan tubuh. Iya, karena kan Allah mengutus anaknya supaya ke dalam daging. Iya, yang melakukan itu anak atau Bapak? Boleh, kan yang punya mobil sama yang nyetir, dua-duanya masuk kan? Oh begitu. Nah, jadi Tuhan Bapak ada dua dong, begitu. Oh, ini loh, Adonai di atas segala Adonai. Iya, Tuhan Yesus kan Adonai. Jadi harus clear dulu itu. Tuhan itu penguasa, pemilik banyak. Dan Bapak tahu kan, Bapak pasti tahu ini kan mengenai 19
sorry 1976 ya 1976 itu kan kata Tuhan jadi Tuhan, sebenarnya itu Ya. Tuhan. Jadi kalau Bapak Ya bilang memang kata Tuhan itu udah, bahasa Bapak udah tahu Indonesia. itu kan, gitu. Jadi memang banyak Tuhan, banyak pemilik, banyak penguasa. Gini Pak, di dalam Alkitab hak Adon itu hanya satu. Oke, hologos juga satu, boleh dibilang begitu. Hologos, Rasul Paulus punya hologos Pak. Enggak, Punya ini. nggak bisa dibuktikan. Bisa, boleh kita diskusi topik lain lagi itu. Iya ini ayatnya. Hologos itu kosakata umum Pak. Di dalam LAI memang dikultuskan. Itu yang membuat orang-orang Kalau saya nggak kekristenan. kultuskan, Pak. Enggak. Hologos buat saya itu bukan berarti satu inkarnasi, Iya. ya. Bukan inkarnasi. Tapi karena hanya Kristus Bu. yang kepenuhan kealahan. No. Hologos itu bukan oknum Pak. Bukan. Ini ya. Memang Anda bukan, kan, Pak. Anda bilang tadi hologos itu satu-satunya. Iya. Jadi tapi bukan Oke. oknum. Iya, Rasul Paulus punya hologos. 1 Korintus 4 ayat 2 nih. 1 Korintus 2 ayat 4. 1 Korintus 2 ayat 4. Oke. Jadi ini diskusinya kai hologos mau. Nih. Mau ini hologosku. Ku di sini kepada Rasul Paulus 1 Korintus 2 ayat 4. Iya, itu bicara mengenai firman kan? Nah, Iya, ini firmannya Rasul Paulus bukan firman Tuhan. enggak. Loh. Itu firmannya Tuhan. Jadi, No. 1 Korintus 2 ayat 4 kita baca ya. 1 Korintus 4 2. 2 ayat 4. Oke, 1 Korintus 2 ayat 4. Nih, sebab aku telah, ayat 2 ya kita baca dulu ya. Sebab aku telah memutuskan, akunya kan Paulus. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Oke, ayat 3. Aku juga telah datang kepadamu, akunya Paulus ya. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik hologosku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat. Jadi hologosku, Bapak kalau baca ayat 1 dan kalimat terakhir di ayat 4 yang baru Bapak baca, baru Bapak tahu, dan di ayat 5 bahwa Paulus sendiri mengatakan, "Hai, menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu." Oke, kesaksian Allah kepada kamu. Ya, firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Jadi logos itu Ya. adalah theos kan gitu. ini logos maunya apa Pak? Artinya Maunya Allah, Pak, sebenarnya itu. ini Enggak, makanya nih saya udah dari tadi ya boleh of me itu maksudnya apa? Jadi dia menyampaikan firman-Nya Allah yang diterima oleh dia. Sama seperti Yesus kan? Apa yang telah kuterima dari engkau, Yohanes 17 ayat 8, ku sampaikan kepada mereka. Gitu. Bukan berarti bukan kita juga nggak bisa bilang, "Oh, itu firman-Nya Yesus." Bukan. Apa yang telah kuterima dari engkau Bapa, Yohanes 17, ku sampaikan kepada mereka. Dan bukan hanya kepada mereka 12 ini, tapi kepada mereka yang mendengar pemberitaannya, ayat 20. Yohanes 17. Gitu. Kalau konsisten itulah. Bapak sudah ngerti nggak maksud saya ini? Saya ngerti. Apa maksud saya? Ya, Bapak mau bilang bahwa ini logos itu ya logosnya Paulus kan? Gitu. Iya, Nah, terus? kalau jadi saya nggak ini kok. Kalau saya, ya itu adalah kesaksian Allah yang disebut di ayat 1. Kalau logos itu dipahami sebagai omong kosong, apakah Anda masih percaya omong kosong itu Tuhan? Itu bukan naturnya, Pak. Insting manusia saya yang tercipta dari roh Allah itu tidak akan menangkap itu. Di dalam 1 Timotius diterjemahkan omong kosong itu dari kata hologos. Iya, yang saya sampaikan tadi, Bapak dalam menangkap firman itu nggak mungkin mengerti kalau bukan karena Terus kalimat terakhir itu, kekuatan roh. Kan Paulus bilang, di Bapak scroll ke bawah, kekuatan roh. Bapak kan sembunyi, Bapak kan berkata hologos itu hanya satu, benar?
Nah, kata Bukan, saya hanya, nggak bilang hologos itu cuma satu. loh, berarti dikoreksi. Boleh kalau Bapak ngomong, Oke. saya nggak apa-apa. Jadi dikoreksi. Jadi hologos itu, Pak, hologos itu sifatnya umum. Jadi bisa omong kosong, bisa Paulus, bisa para rasul, itu bisa siapapun bisa. Tuh. Nah, hologos ini kalau mau ditarik di dalam pemahaman Alkitab, itu harus dengan latar belakang pemahaman Yahudi. Tidak boleh dengan latar belakang Yunani dan Roma. Jadi hologos ini dalam budaya